Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, ketemu lagi nih sama Ibu di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Oke, seperti biasa ya, di sini sebelum pembelajaran Ibu mulai, di sini ada scan untuk absensi dan topik kita di hari ini. Sekali scan aja langsung ke laptopnya, seperti biasa. Oke, di sini ada agenda pelajaran kita di hari ini. Kita bakalan lebih fokus ke bahas adat ilustrator, gitu ya. Nah, udah nggak kerasa nih, sekarang kita udah nyampe aja di 3.5 ya, tentang menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, gitu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ibu nggak akan bacain semuanya, oke. Nah, kalau dari pertemuan-pertemuan sebelumnya nih, kalian lebih banyak mengerjakan tugas dengan cara manual ya. Kalian bikin gambar sketsa, gambar perspektif, dan lain-lain gitu, gambar bentuk. Nah, di kali ini akan jadi awal nih untuk kalian belajar mengenai software ilustrasi berbasis vektor yang akan membantu kalian dalam pembuatan desain ilustrasi, tipografi, dan lain-lain, tapi secara digital gitu. Jadi kita hari ini udah melupakan nih yang manual-manual pakai pensil dan lain-lain. Kita masuk ke digital, oke? Nah, kalian juga pasti udah kenal ya sama software yang nama ilustrasi berbasis vektor ini, ada apa aja. Dan udah sering juga nih kita mention di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada AI, ada Corel, ada Figma juga kemarin kita sempat praktek ya. Nah, kali ini kita akan fokus untuk membahas Adobe Illustrator yang sebagai software ilustrasi berbasis vektor. Gitu. Jadi kita bakal lebih fokus untuk membahas AI di hari ini. Nah, langsung kita bahas aja nih interface dari Adobe Illustrator. Nah, jadi pertama sebelum kita praktik membuat desain menggunakan AI, kita kenalan dulu nih sama interface dari AI. Oke, kita mulai dari bar yang ada di bagian atas tuh. Bisa kalian lihat ya di gambarnya. Jadi di bagian atas, di nomor 1 itu disebut menu bar, yang berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan kategori masing-masing. Ada banyak menunya ya, dari file sampai help gitu di situ. Nah, yang bagian nomor 2 ini disebut properties bar, yang berisi perintah-perintah yang sedang aktif atau sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di saat itu juga. Jadi properties bar akan selalu berubah-ubah nih, sesuai dengan apa yang kalian sedang kerjakan. Jadi kalau misalnya kalian lagi milih tipografi nih atau tekstur gitu, nah property bar ini bakalan menyediakan beberapa pilihan yang bisa memudahkan kalian gitu. Contohnya ada pemilihan font, ukuran font, paragraf, dan lain-lain. Nah, properti ini tuh akan berubah ketika kalian juga memilih tools yang berbeda gitu. Contohnya pen tool, properti tool ini juga nanti bakalan berubah gitu sesuai tools yang kalian pilih. Nah, di bagian nomor 3 ini namanya ada title bar yang berisi judul dari kertas kerja yang kalian kerjakan. Nah, di bagian bawah ini, di samping kiri, bagian ini adalah bagian terpenting yang ada di AI anak-anak, namanya itu toolbox. Di dalam toolbox ini berisi tool atau perintah untuk membuat, mengedit, mengisi, dan juga memodifikasi sebuah objek atau gambar di dalam lembar kerja kalian. Nah, jadi kalian harus paham nih, tools atau fitur yang ada di AI yang bisa membantu kalian dalam proses pembuatan suatu desain atau ilustrasi gitu. Nah, karena tools yang ada di AI ini banyak banget ya anak-anak, jadi Ibu nggak akan bisa dijelasin satu-satu nih. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok. Nah, kelompoknya kita pakai yang minggu kemarin aja ya anak-anak. Kalian udah nyaman belum nih sama kelompok yang kemarin? Apakah ada yang keberatan? Aman ya kayaknya? Aman, Bu. Aman, oke. Kalau aman, kita pakai kelompok yang minggu kemarin aja ya anak-anak, karena kalian udah jadi bestie banget nih sama teman-teman kelompoknya, udah bondingnya udah bagus banget gitu ya. Nah, jadi nanti satu kelompoknya akan menjelaskan 4 tools yang ada pada AI. Bisa kalian lihat pembagiannya bisa gini anak-anak, bisa diingat-ingat juga kalian bahas tools apa aja gitu. Nah, jadi berisinya di sini, jadi kalian harus cari tahu nih nama tools itu apa, fungsinya untuk apa, dan cara pemakaiannya gimana. Nah, nanti output dari diskusi ini, kalian akan bikin suatu deck yang berisi hasil diskusi kalian. Dan lebih bagus lagi kalau kalian menampilkan video tentang cara pemakaian tools itu gimana. Atau kalian nanti juga pas presentasi bisa langsung live tutorial aja. Nah, nanti setelah decknya selesai dan diskusinya selesai, ada presentasi dari setiap kelompok ya, biar kalian semua paham mengenai tools yang ada di AI. Karena nanti kita pas presentasi terjadi pertukaran informasi gitu ya dari setiap kelompoknya. Nah, oke, udah paham ya anak-anak. Jadi kita sepakati waktunya aja, untuk waktunya Ibu kasih 45 menit, kayaknya aman ya. Oke, Ibu bagi ke breakout room-nya dulu, nanti Ibu juga bakalan mampir-mampir nih ke setiap kelompoknya. Oke, Ibu bagi dulu ya breakout-nya, selamat berdiskusi anak-anak, semangat. Oke guys, tadi kan kita udah kebagian kita harus ngebahas 4 mengenai shape builder, perspektif grid tool, dan gradient tool. Gimana nih guys? Oke, let's go guys. Bentar, aku buka AI-nya dulu ya.
Guys, aku jarang pakai AI sih, seringnya pakai Photoshop gitu buat edit-edit foto. Kayaknya gak beda jauh sih ya toolsnya. Iya, kayaknya mirip-mirip gitu gak sih? Gimana kalau kita mulai ngebahas dari Shape Blender dulu deh kayaknya. Oke, boleh. Aku sambil nyiapin deck hasil diskusi juga ya, guys. Oke, boleh-boleh. Nah, ini aku pernah lihat nih di YouTube tutorial pakai tools ini nih. Ini kayaknya buat motong bentuk kayak gitu sih menurut aku. Coba kita cobain ya. Dicoba. Ah iya bener, udah aku cobain. Coba itu dragnya ke dua lingkaran itu deh, jadi bisa gabung gitu bentuknya kalau nggak salah. Wes, bener juga nih guys. Oke, langsung aku masukin fungsinya aja deh ke Google Slide-nya. Oke, kita sambil jalan aja kali ya, nyobain tools yang lain. Ke perspektif dulu ya. Oke, halo, gimana nih kelompok 5 ya? Ini ada kesulitan nggak atau ada yang bingung gitu? Kalau dari aku cuma belum familiar sih Bu sama toolsnya. Soalnya aku biasanya pakai Photoshop buat edit foto. Oh iya, kamu ini hasil fotografinya bagus banget ya Rizka. Kemarin Ibu sempat lihat nih, sempat kepoin juga Instagram Rizka kemarin. Editannya juga bagus banget loh. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya belum familiar sama interface-nya, karena Ibu juga waktu itu sering pakai Photoshop dan akhirnya belajar AI juga. Bingungnya juga sama kok, lama banget, tapi nanti juga terbiasa kok. Jadi dicoba aja dulu ya Rizka. Iya oke Bu, tapi kadang juga aku nonton video tutorial AI gitu Bu di YouTube, hehe. Wah itu bagus dong kalau kayak gitu. Kalau dibarengin sama langsung praktek di AI-nya juga bisa langsung cepet paham nih Rizka. Nah, ini kalian bagus juga nih ya sekelompoknya. Kalian ada yang bisa AI juga dari Sinta sama Nadia udah jago banget nih bikin ilustratornya. Nah, Rizka kan jago banget nih tadi ya pakai Photoshopnya edit-edit foto gitu. Nah, kalian bisa saling sharing nih tentang AI dan Photoshop gitu. Tapi jangan lupa juga untuk sharing-sharing ke teman-teman yang lain ya, anak-anak. Oke, siap Bu. Nanti kita bakal belajar bareng kok. Oke. Oh ya, Ibu dipanggil dulu nih ke room 3. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung panggil Ibu aja ya. Bisa langsung klik tombol yang ask for help di bawah. Oke, Ibu join dulu ke room 3. Oke, baik Bu. Oke Bu, makasih. Oke Bu. Oke, lanjut Oke, deh. kita lanjut ke perspektif ya. Gimana guys? Oke, mari kita coba. Kita coba pakai tipografi aja kali ya, biar lebih gampang. Baik, aku coba ya. Ini di drag tulisannya pakai apa ya? Lupa. Kalau di perspektif gini, pakai shift sama V coba. Terus drag ke perspektif areanya. Iya ya, benar pakai shift. Shift plus P ya dulu. Nah, udah itu bisa nih. Asik, keren nih. Nah, coba deh ke arah yang kanannya itu dicoba. Kok nggak masuk ya? Nah, aku juga nggak tahu nih. Mau coba manggil ibu aja? Enggak guys, kita tanyain. Oke, aku coba klik export help. Ibu, kirain nggak ada di sini. Oh ya, Ibu udah dari tadi udah ada di room kalian kok, memata-matai kalian gitu ya. Tadi Rizka bagus banget nih kayaknya udah tahu tools cara masukin elemen ke perspektifnya itu pakai tools apa gitu. Bagus. Nah, gimana tadi ada pertanyaan apa nih anak-anak? Iya, ini Bu, kita mau masukin tipografi ke bagian kanannya ini, tapi nggak bisa masuk, Bu. Kenapa ya? Oh, untuk itu, nah coba lihat deh ke bagian pojok kiri atas workspace kalian ada simbol kubus tuh, kecil banget. Mungkin nggak notice ya kalian, ada tuh kubusnya kecil banget. Nah, kalian ubah aja ke area yang kanan, gitu kan itu yang aktifnya masih yang di sebelah kiri ya. Kalian klik aja yang sebelah kanan, terus kalian coba drag tipografinya ke bagian kanan. Oke, kita coba. Oke, udah diubah. Kita drag ya. Iya bisa, Bu. Oh, jadi harus ubah pilihan verse-nya dulu ya, Bu, buat dimasukin elemennya. Nah, ya betul sih yang jadi yang nggak bisa sembarangan gitu di drag di mana aja kalau di bagian perspektif ini ya.
Jadi kalau kalian mau masukin perspektif di bawah juga bisa tuh di bagian bawahnya gitu ya, di lantainya. Bisa kalian coba aja, tinggal klik yang kubus tadi, klik yang bagian bawahnya gitu. Terus kalian bisa masukin aja elemennya ke bagian bawah perspektif itu. Itu. Iya ya, bisa juga ditaruh di bawah. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama semangat ya anak-anak. Waktunya juga bentar lagi sih. Jangan lupa juga record video penggunaan toolsnya ya. Ibu mau ke room yang lain dulu. Oke, baik Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, anak-anak, nggak kerasa 45 menitnya udah habis nih untuk kalian diskusi. Tadi juga Ibu sempat main-main ke room kelompok kalian. Dan kalian juga udah ada banyak yang paham ya tentang tools-tools di AI. Udah bagus banget. Nah, langsung lanjut aja deh. Kita langsung presentasi ya hasil diskusi dari setiap kelompok. Kita random aja, Ibu langsung tunjuk. Boleh dari kelompok 2 dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, sekarang kita langsung move on nih ke kelompok yang terakhir buat presentasi di kelompok 5. Boleh anak-anak dari kelompok 5 ada yang mau presentasi, boleh share screen dulu. Oke Bu, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama kita membahas mengenai Set Blender Tools atau shortcutnya Shift M. Jadi biasanya ini digunakan untuk menggabungkan kedua objek menjadi satu atau memotong objek yang berpotongan satu sama lain. Jadi tools ini biasanya digunakan untuk membuat objek yang kompleks dan persisi seperti logo dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perspektif grid tool atau shortcutnya Shift P. Untuk tools ini berfungsi untuk membuat garis bantu 3 dimensi. Biasanya digunakan untuk membuat ilustrasi yang menggunakan perspektif, tipografi, ataupun desain kemasan yang berbentuknya 3D. Yang selanjutnya, kelompok kami juga berdiskusi mengenai Mesh Tool dengan shortcut U, berfungsi untuk membuat gradasi beragam pada objek yang diatur pada titik mesh-nya. Biasanya digunakan untuk membuat gradasi yang bentuknya lebih abstrak, dengan pilihan warna yang lebih banyak. Dan yang terakhir ini, kita juga membahas mengenai gradient tool dengan shortcut G, digunakan untuk membuat warna gradasi pada setiap objek, dengan penggabungan warna dan posisi yang lebih sedikit dan rapi. Biasanya tools ini sering digunakan dalam proses pewarnaan desain poster, ilustrasi, tipografi, dan lain-lain untuk menampilkan kedalaman, shadow, dan highlight pada suatu ilustrasi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 5. Terima kasih Bu dan teman-teman atas perhatiannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih ya kelompok 5 sebagai penutup presentasi di pembelajaran kita kali ini. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah berdiskusi dengan semangat ya dan aktif banget nih setiap orangnya di kelompok tadi. Oke, karena tadi juga udah dijelaskan ya oleh masing-masing kelompok, toolsnya ada apa aja. Ibu harap kalian udah paham nih tools dan juga interface yang ada di Adobe Illustrator gitu. Nah, karena kita udah kenalan nih sama Adobe Illustrator, di minggu depan mungkin kita bakalan langsung praktek nih ya, bikin ilustrasi ataupun desain poster dia memakai Adobe Illustrator gitu. Nah, karena agenda di hari ini juga udah selesai, mungkin mau Ibu langsung tutup aja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah bersemangat mengikuti pembelajaran Ibu di hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa kalian juga bisa nih praktekin penggunaan tools yang ada di Adobe Illustrator tadi, yang udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Oke, langsung Ibu tutup aja pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.